Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga diberikan kesehatan. Teman-teman adik-adik yang melihat video ini, semoga diberi kesehatan dan kelancaran dalam belajar maupun segala urusannya. Terima kasih sebelumnya yang mau berkenan untuk melihat video singkat ini tentang menulis puisi. Nah, saya harap nanti ketika setelah menulis puisi ini teman-teman atau adik-adik bisa menguasai dengan lancar bagaimana menulis puisi dengan baik. Sebelumnya kita akan membahas ke depan ya ini persepsi pengenalan tentang puisi, kemudian mencari inspirasi dalam menulis puisi, kemudian trik menulis puisi mengalir seperti air. Nah, tentang saya sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Afif Maulana, biasa dipanggil Afif, lahir di Bojonegoro 27 Oktober 99. Jadi di tahun 2020 ini di Oktober saya akan berumur 21. Hobi saya desain grafis, membaca dan menulis. Saat ini saya sedang melanjutkan studi di SKIP Hikmah Surabaya dan telah menempuh 6 semester. Saya aktif di beberapa organisasi sejak SMP seperti OSIS, Pramuka, PMR dan LDK sampai sekarang. Seperti yang saya bilang tadi, di akhir nanti kita akan membahas puisi, cara menulis puisi sehingga harapannya adik-adik atau teman-teman bisa menulis puisi itu mengalir seperti air tanpa ada kendala. Gimana sih menulis puisi, apa sih yang harus ditulis? Nah, biasanya ada pertanyaan-pertanyaan begitu. Nah, pengalaman saya dalam menulis puisi, saya pernah menulis puisi dan alhamdulillah termuat. Kebetulan saya juga di waktu SMP itu sering menulis puisi walaupun puisi tersebut masih dalam cacaran-cacaran kertas. Kemudian di kampus, karena saya masuk di jurusan bahasa Indonesia, banyak program-program kuliah yang mengharuskan saya menulis puisi sehingga terlatih sampai saya mendapatkan beberapa penghargaan seperti berikut. Ini masih yang saya punya atau yang masih ada. Sebenarnya ada beberapa penghargaan lain, cuman saya lupa tempatnya di mana. Yang pertama itu ada penulis puisi terpilih cipta puisi di penerbit JSI. Jadi puisi saya termuat dalam sebuah buku yang diterbitkan oleh JSI dalam perlombaan. Kemudian saya juga penulis puisi terpilih di jejakpublisher.com. Kebetulan yang jejakpublisher.com yang kanan ini saya mendapat income atau uang yang cukup lah buat buat hiburan mungkin. Perihal puisi, saya akan menjelaskan betapa puisi itu bisa mempengaruhi seseorang begitu. Nah, ada yang tahu nggak ini siapa? Ya, ini adalah Mbak Najwa atau Mbak Nana. Beberapa ada juga memanggil Mbak Ayu. Ini adalah seorang wanita yang sangat terkenal sampai sekarang dengan kecerdasannya, dan yang paling penting dia mampu mengolah kata-kata sehingga mampu menggugah emosinya penonton. Jadi yang paling menarik dari Mbak Najwa itu sehingga banyak orang sangat mengaguminya. Kata-katanya itu banyak dijadikan quote atau banyak dikutip. Ciri khasnya ketika dia berbicara itu seakan-akan dia juga sedang berpuisi. Ada alurnya, ada rimanya, ada akhiran yang sama. Padahal tidak sengaja, entah disiapkan atau tidak. Tapi dia mengatakan itu sangat mengalir dan mampu menggugah penonton.
pemilihan diksi atau pemilihan katanya. Dari sebuah puisi itu, dia mampu menggugah emosi penonton dan mampu membuat penonton menarik dan mampu membuat ia terkenal. Bahkan saking terkenalnya, dulu pas saya ikut kongres di Jakarta, beliau itu sampai naik ke panggung itu cuma pidato terus turun terus pulang, nggak pakai istirahat dulu, saking sibuknya urusannya dia. Dan sampai dia tuh membuat TV kan bersama timnya, TV narasi yang sekarang di IG-nya mungkin teman-teman bisa lihat. Lanjut, nah siapa tahu yang tahu kakek ini? Kakek ini adalah Sapadi Djoko Damono. Kakek ini itu orangnya mampu membuat puisi secara mengalir. Jadi ya kayak puisi, kayak orang ngomong, tapi itu sangat bagus. Apa ya, pemilihan diksinya itu loh. Yang paling terkenal tuh Hujan Bulan Juni. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar atau adik-adik pernah dengar. Sampai jadikan novel. Dia mampu membuat kata-kata yang sederhana tapi sangat puitis. Nah, nanti kita akan perlihatkan salah satu puisinya. Nah, kalau yang ini namanya Mbah Sujoyo. Ya orangnya orang agak-agak ya apa ya, sangat budayawan. Ya budayawan juga. Dia itu tulisannya nyeleneh tapi mendobrak. Jadi beberapa tulisannya tuh sangat menggugah hati tapi nyeleneh juga. Dia juga membuat puisi yang bagus, sastrawan dan budayawan. Masih banyak lagi sastrawan budayawan dan yang sangat menginspirasi dalam membuat puisi. Nah, bagaimana sih mencari inspirasi dalam membuat puisi? Yang pertama baca. Ketika teman-teman membaca sesuatu, baik cerita ataupun novel, pastinya teman-teman ingin membuat sesuatu itu. Misalnya kita membuat cerita, pasti kita kalau sering baca cerita pasti ingin buat cerita. Kalau enggak baca novel pasti ingin buat novel. Atau enggak kita ngomong-ngomong sendiri, kita nulis-nulis sekadar di cari kertas yang mirip-mirip alurnya dengan novel yang kita buat. Nah, kalau kita mau membuat puisi ya bacanya baca puisi. Banyak kok puisi-puisi yang di internet. Teman-teman bisa lihat, bisa ketik juga di internet. Atau mungkin baca quote. Nah, itu kan nanti bisa membuat kata-kata yang epic. Jadi membaca. Nanti kalau nggak baca nggak tahu puisi itu gimana. Baca aja, bacanya contoh-contoh puisi yang banyak. Selanjutnya ini mendengarkan. Nah, setelah membaca mungkin masih bingung, teman-teman juga bisa mendengarkan. Yang pertama lagu. Lagu itu ada yang puitis juga loh. Mungkin ada teman-teman yang pernah mendengarkan lagunya Starla, Cinta Untuk Starla. Itu juga puisi sebenarnya, cuma dilakukan. Atau mungkin lagu, ada juga yang puisi jadikan lagu. Nah, itu namanya musikalisasi puisi. Hujan Bulan Juni itu pernah di musikalisasi puisi. Yang lagu bentuk puisi juga banyak. Ya itu kan ada pesan-pesan. Untuk di sini saya nggak memberikan teori-teori, mungkin hanya sekedar celutukan saja tentang teori-teori untuk menambah pemahaman adik-adik bagaimana praktis langsung kita membuat sebuah puisi. Nah, untuk buat puisi mungkin kita bisa langsung lihat ya. Nah, pertama baca. Kita bisa download nih di internet. Sudah sedia Hujan Bulan Juni. Kayaknya Sapadi Djoko Damono. Kita baca yang pertama ya. Nah, ketika teman-teman baca, teman-teman akan mengetahui bagaimana alurnya dia membuat suatu puisinya. Misalnya yang paling keren tuh ini, yang paling saya suka. Aku ingin. Nah, ini. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu pada api menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan, awan pada hujan yang menjadikannya tiada.
ini bisa teman-teman olah lagi. Nah, untuk mengolah inspirasi ini akan dilanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih.